Pengusaha sukses Sonya Selviana Kembuan asal Sulawesi Utara biayai 3 pemain sepak bola usia 16 tahun untuk berangkat ke Akademi AC Milan di negara Eropa atau Italia. Untuk memberangkatkan 3 pemain ke negara Eropa yaitu Italia, tentu tidak sedikit untuk mengeluarkan biaya kepada 3 pemain ini. Diperkirakan berkisar 1 miliar rupiah dana pribadi yang dikeluarkan Sonya Selviana Kembuan atau SSK dari tahap seleksi di beberapa kabupaten kota se-Sulawesi Utara, dan akan memberangkatkan 4 orang 3 pemain 1 pendamping asal Sulawesi Utara, sudah termasuk perlengkapan latihan, visa, hotel, uang saku, makan minum, selama di negara Italia, belum juga dengan pendaftaran 3 pemain. Sebelumnya Sonya Selviana Kembuan atau SSK telah melakukan seleksi dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Utara. SSK mengatakan bahwa video rekaman seleksi di Sulawesi Utara Indonesia sudah dikirim ke Akademi AC Milan, dan dalam waktu dekat ini 3 pemain akan diumumkan untuk berangkat ke negara Eropa atau negara Italia. Banyak pengusaha sukses di Sulawesi Utara tapi tidak seperti Sonya Selviana Kembuan yang mau mengeluarkan uang pribadinya untuk memberangkatkan 3 pemain asal Sulawesi Utara ke negara Italia. Seperti apa penjelasan Sonya Selviana Kembuan? Saksikan wawancara eksklusifnya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum, Shalom. Saya Chandra Metos. Sekarang ini saya berada di kediaman Ibu Sonya Selviana Kembuan atau lebih dikenal Ibu SSK. Saya akan bertanya kepada beliau untuk 3 pemain yang akan diberangkatkan ke Akademi AC Milan yang di negara Italia. Jadi seperti apa penyampaian beliau? Mari kita saksikan ke dalam. Selamat siang, Bu. Ya. Oke, Bu, saya ingin bertanya, Bu, terkait tentang Road to Akademi AC Milan, Bu. Nah, yang ingin saya bertanya, Bu, sejak kapan Ibu hobi dengan sepak bola, Bu? Kalau hobi sepak bola sejak dari SMP udah hobi sepak bola. Dari SMP sampai sekarang hobi sepak bola. Oh, kenapa tidak olahraga yang lain, Bu? Karena dulu waktu masih di kampung di Tiwungan banyak sekali gitu pertandingan antar kampung, orang juga sendiri laki-laki perempuan bermain sepak bola. Dan waktu itu sepak bola di Sulawesi Utara khususnya di Manado kan memang pada puncak-puncaknya lah. Hampir semua zaman tahun saya masih SMP itu kan tahun 70-an 80-an. Ya memang lebih banyak olahraganya cuma olahraga di kampung ya bermain sepak bola, bermain kasti, you know? Berarti Ibu dulu sempat ada sepak bola wanita, Bu, ya? Pernah sempat ikut? Cuma di kampung itu kan bermain-bermain, orang laki-laki bermain, orangnya ada permainan lain ya ikut-ikut bermain. No? Ini juga, Bu. Gimana sih, Bu, Ibu bisa dapat link ke AC Milan itu? Bisa Ibu ceritakan, Bu? Jadi saya kan ada bisnis di Italia namanya Kota Carrara. Kota Carrara itu daerah pertambangan marmer. Kebetulan salah satu teman saya yang boleh dikatakan partner bisnis saya itu selain anaknya salah satu pemain sepak bola di klub Liga 1 Italia, Spezia Calcio, dia juga berteman dengan Alberico Evani dan Roberto Musi yang pimpinan salah satu akademi Milan. Nah, kebetulan saya lihat waktu saya menjadi manajer waktu itu Ascot Manado. Saya lihat di Manado ini banyak sekali bibit-bibit sepak bola, tetapi mungkin pengembangannya yang kurang bagus, sehingga pengembangan karirnya saya lihat kurang bisa mengikuti industri persepak bolaan. Makanya karena Covid ini saya juga tidak bisa ke Italia. Akhirnya saya bernegosiasi bahwa tolonglah rekan saya yang di Italia ini, karena kedekatannya dengan Alberico Evani dan Roberto Musi yang memimpin Akademi Milan di Kota Forte de Marmi, kalau bisa saya mintalah kuota 3 anak Sulawesi Utara untuk bisa belajar di sana walaupun hanya sekali musim panas. Minimal kan mereka sudah bisa go internasional, bisa
melihat bagaimana perkembangan sepak bola anak-anak di Italia, bagaimana mereka nanti bisa dilatih secara mental dan fisik. Nah, akhirnya saya dapat kabar gembira di bulan-bulan Agustus kemarin bahwa mereka bersedia untuk menerima 3 anak Sulawesi Utara untuk masuk akademi musim panas bulan Agustus di kota Forte dei Marmi, Tuscany, Italia. 2022 ini ya Bu? Ya, 2022, tapi registrasinya di Januari 2022 yang akan dilatih langsung oleh Alberico Evani yang adalah bekas pemain Milan, sekarang dia menjadi asisten pelatih timnas Italia, dan juga Roberto Musi yang bekas juga pemain Milan. Ibu sendiri dengan kedua pelatih itu kenal baik juga dengan mereka, Bu? Ya, cukup kenal. Informasi juga saya sempat melihat bahwa sempat berada di medsos, Ibu sempat masuk di surat kabar yang ada di negara Italia. Itu berita apa sih, Bu? Nah, itu waktu itu saya berkunjung ke markasnya Spezia Calcio. Spezia Calcio ya Liga 1 Divisi 1 Italia. Ya, saya berkunjung ke sana dalam rangka juga saya ada bisnis di kota La Spezia dan berkunjung ke markasnya Spezia Calcio dan bercerita mengenai perkembangan sepak bola. Nah, disitulah biasa ada wartawan yang akhirnya memuat berita kunjungan saya ke Spezia Calcio. Maaf Pak, dengan kegiatan Ibu SSK ini, Bapak sendiri selaku suami, apakah mendukung dengan kegiatan ini? Tentu sangat mendukung, apalagi juga salah satu hobi passion saya bola kaki. Jadi kebetulan ada peluang untuk ibu bisa berjalan bersama perkembangan sepak bola di Sulut ini dengan bikin seleksi anak-anak, tentu saya sangat mendukung demi Sulut yang lebih baik dalam bidang persepak bolaan. Meski mungkin hal yang kelihatan kecil, tapi paling tidak ini sudah bisa meletakkan dasar bahwa orang Manado bisa go internasional untuk meningkatkan perkembangan sepak bolanya. Jadi perlu diketahui bahwa ini salah satu bentuk perhatian dari Ibu SSK bersama dengan suami dalam mengikuti perkembangan sepak bola yang ada, apalagi yang lebih khususnya di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado yang Ibu SSK dan suami cintai. Nah, sehingga Ibu SSK mempunyai niat yang baik, sehingga terjadilah seleksi untuk AC Milan Road to seleksi U16 Road to Milan Academy. Ini semua bentuk dari perhatian dari Ibu SSK buat anak-anak yang ada di Sulawesi Utara, sehingga bisa dikirim ke Akademi Milan, dan ketika balik lagi itu menjadi suatu motivasi untuk mereka menjadi pemain yang bisa go internasional, kurang lebih seperti itu. Bu, sebelumnya di beberapa media yang lalu Ibu sempat membocorkan anggaran, Bu, sekitar berapa rupiah untuk memberangkatkan 3 anak tersebut, Bu? Kalau ditanya berapa rupiah, kan baru tiket pulang pergi kan mungkin kita bisa hitung sendiri, ya kan? Belum biaya di sana, makan dan semua dan yang lain-lain lah. Tentunya dalam 1 bulan 3 anak ini minimal kita mengeluarkan 1 anak kurang lebih untuk tiket pulang pergi Jakarta Italia aja kurang lebih sudah kira-kira 60-an juta. Nah, belum lagi yang lain-lain. Jadi mungkin kurang lebih seanak tuh bisa 100 juta. Seanak ya. Nah, lebih ke Ibu lagi. Apakah Ibu tidak merasa rugi dengan jumlah begitu besar, Bu? Buat saya sih apa yang kita harus kasih ke Provinsi Sulawesi Utara. Kalau kita mau berbuat, tentunya bukan nilai uang yang akan kita lihat, tetapi apa nanti hasil dari potensi anak-anak. Saya lebih merasa
bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak yang bisa mengembangkan karirnya di masa depan, berarti saya sudah bisa menyelamatkan anak-anak Sulawesi Utara daripada uang segitu mungkin beli tas, beli sepatu, ataupun makan di kafe yang tidak bermanfaat buat orang lain. Oh iya. Jadi Bu, jika tiga anak ini sudah berada di akademi, berapa lama mereka di sana Bu? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulannya Bu. Itu tinggal di dalam akademi atau memang ada? Mereka di camp, jadi mereka mungkin tinggal di akademi, di dalam camp di akademi, apakah berupa hotel. Tapi biasanya yang saya tahu mereka seminggu pertama dilatih di camp, kemudian ada 1 minggu mereka memang benar-benar dikurung untuk ke daerah pegunungan atau bagaimana, daerah pantai untuk benar-benar melatih fisik. Tapi saya belum tahu kalau yang tahun musim panas tahun depan, tapi kurang lebih sama ya, musim panas mereka punya strategi latihan karena kita sendiri nggak boleh masuk. Oh. Jadi Bu, di bulan Agustus itu musim panas dingin Musim atau? panas. Iya. Makanya anak-anak harus siap fisik karena di Eropa sendiri musim panas bisa lebih panas dari kota Manado. Saya pernah di sana musim panas bisa sampai 41 derajat. Apalagi daerah Tuscany itu, daerah kota Carrara itu adalah daerah pinggiran laut yang memang panasnya sangat panas. Yang Ibu ketahui anak-anak yang sekolah sepak bola di Italia atau di akademi, mereka konsumsi paling banyak apa Bu? Konsumsi. Iya. Kalau konsumsi sih mereka tentunya makanan sudah diatur, sudah dijatah. Tentunya kalorinya ya biasanya lebih banyak ke makanan Eropa ya. Oh. Iya. Harapan saya untuk ketiga anak ini adalah bahwa pergunakanlah kesempatan yang ada sebaik mungkin untuk pengembangan diri. Jangan sekali-sekali sudah sampai di sana dan akhirnya tidak bisa mengikuti latihan, tidak bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Seraplah ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa merubah masa depan kalian. Akan kalau sudah pulang, tentunya branded X Akademi Milan itu sangat mempengaruhi untuk dia bisa berkarir di sepak bola. Dan sampai di sini kembalilah menjadi seorang profesional, jauh dari minuman keras, dari obat-obat terlarang, dan juga istirahat yang cukup. Seperti Ronaldo kan, coba lihat, dia sangat menjaga makanannya, sangat menjaga pergaulannya. Untuk orang tua, apabila sudah terpilih, kami juga mohon pernyataan untuk tidak mengganggu anak selama di dalam latihan karena akan mempengaruhi konsentrasi, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ini kesempatan yang sangat langka dan saya yakin, saya lihat juga sendiri bahwa di Indonesia pun belum ada yang bisa mengirimkan anak-anak ke Akademi Milan. Mungkin secara biaya banyak sekali orang Indonesia, orang Manado yang bisa ke sana, tetapi kesempatan mungkin Anda bisa punya duit, tapi bagaimana kita mendapatkan kesempatan itu tidak selalu duit yang berbicara. Oke. Informasi juga Bu yang saya dengar, selain 3 pemain ini, apakah Ibu juga akan mengirimkan 5 pemain yang ada di Akademi Asia Tenggara, Akademi AC Milan yang terletak di negara Vietnam? Ya, memang Akademi Milan itu kan ada di beberapa negara. Di salah satunya di Asia Tenggara itu kan adanya di Hanoi. Kebetulan saya juga punya channel dan punya rekan bisnis di Hanoi yang cukup besar. Kemarin saya melihat dari 20 anak ini banyak anak yang memang punya potensi dan kemauan yang keras. Saya coba juga untuk meminta ke mereka dan mereka akan memberikan informasi setelah Hari Raya Imlek, Chinese New Year, karena mereka lagi tutup juga karena memang Vietnam juga lagi lockdown masalah COVID. Tapi saya yakin kalau di Vietnam akan lebih mudah untuk mendapatkan, karena kebetulan rekan bisnis saya juga salah satu orang yang berpengaruh. Oke, itu berjumlah berapa pemain Bu?
Saya sih mintanya 5, tapi belum tahu mau dikasih berapa. Karena biasanya mereka lebih mengutamakan dalam negerinya mereka sendiri. Seperti di Italia juga begitu. Akademi Milan lebih mengutamakan orang-orang Italia sendiri. Baik, terima kasih Bu.